motor kita. Lek mulai ora nggo duit karo juraganmu seneni apa ora? Enggak digawe susu. Enggak duwe susu. Natos ngono. Ben menak. Nyo. Natos. Nyo iki lho. Iki lho. Natos bel. Iki lho. Ae tutu. Wis sedina entuk duit pira? Sedina entuk duit pira? Tutu sik. Aku tutu. Susu. Nah, ndak. Isa muni subscribe. Ndang tak warai subscribe. Apa? Travel Iwir. Mister Iwir. Ini. Jos. Jos tangane piye lek jos tangane piye? Nah, masuk. Kok sampean delok nang channel Mister Iwir ya? Oke, kok juraganmu kan nyetelne ya? Kan nyetelne YouTube ya juraganmu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Travel. Jumpa lagi bersama saya, Mas Nanang. Dan kali ini saya tidak sendiri. Kita akan memulai obrolan-obrolan yang sangat seru sekali. Kita masih bersama Mas Septi. Mas Septi, gimana kabarnya, Mas Septi? Alhamdulillah, baik selalu. Baik selalu, alhamdulillah. Travel. Jadi buat teman-teman yang belum mengikuti channel kita di satunya ya, kita punya channel Misteri Wir, itu salah satu penelusuran tentang dunia lain, seperti itu Mas Eti. Iya, penelusuran tempat-tempat angker. Ya, seperti itu. Jadi memang kita sudah lama nggak penelusuran Mas Eti ya, karena beliaunya sibuk selalu. Akhirnya kita akan mencoba untuk mencari seperti itu Mas Septi, informasi-informasi yang bisa dibilang gaib seperti itu. Angker ya. Angker ya. Jadi sebelumnya saya akan berbincang-bincang bersama Mas Septi. Sebenarnya apa sih dunia gaib itu Mas Septi? Dunia gaib Ya. itu dunia yang ada dalam suatu sejarah, tapi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ya. Dan di situ memang sebenarnya ada. Ya. Makanya hal yang berkaitan dengan hal gaib itu antara percaya dan tidak percaya. Jadi kontroversinya di situ itu. Iya, itu dinamakan gaib. Ya. Gaib itu mungkin ada tapi tidak kelihatan. Ada namun tiada. Wah. Ya memang ada tapi tidak kelihatan. Oh, seperti itu. Ya. Dan di situ kan seperti apa angin ya. Angin itu ada. Ya. Tapi nggak bisa terlihat. Nah, itulah kuasa daripada yang kuasa menciptakan yang nyata dan yang gaib. Tapi apakah selalu yang berhubungan dengan gaib itu bisa dikatakan angker? Belum tentu ya. Belum tentu. Kadang hal yang dikatakan angker itu adalah hal yang disakralkan, tempat yang dipercaya orang bahwa tempat itu angker. Dalam artian ada penunggunya atau mungkin ada kejadian di baliknya tempat itu. Hal itu ada pohon besar, ya kan, dan di situ jarang didatangi orang, ya kan, dan di situ dikatakan angker. Oh, seperti itu. Makanya. Dan juga mungkin didukung oleh pengalaman atau penglihatan dari masyarakat sekitar atau kejadian-kejadian aneh seperti itu. Ya, mungkin karena tempatnya itu jarang dikunjungi orang, ya kan, itu kan memang jin setan, ya. Hal yang berkaitan dengan gaib itu nyaman ketika mereka tidak merasa terganggu. Oh, seperti itu. Jadi mungkin untuk orang-orang yang mempunyai kelebihan itu memang bisa melihat seperti itu Mas Septi ya. Jadi melihat secara batin ya. Oh, jadi gaib itu bisa dirasakan, bisa dilihat dengan batin kita, dan bisa dicium dengan penciuman kita. Oh, seperti itu. Ya, soal tahunya apa itu? Kita di dekat pohon besar yang di situ jarang ada orang di situ ya. Karena dikatakan tempat itu angker ya. Dan situ kita lewat situ ternyata ada bau yang sangat menyengat dan sangat wangi ya. Karena di situ nggak pernah ada orang, mana mungkin ada yang pakai parfum ya? Iya, mungkin ya, kan? Seperti itu ya. Nah, ini hal yang berkaitan dengan penciuman ya.
Dan yang kedua adalah hal yang kita rasakan, ya. Yang kita rasakan ketika kita itu di tempat yang biasa-biasa itu tidak ada interaksi dalam badan kita. Tapi ketika kita berada di tempat angker atau itu sudah memang diceritakan tempat itu memang tempatnya jin atau setan ya. Ketika kita melihat situ ada rasa merinding begitu ya. Jadi itu bisa dirasakan memang ya. Angker ya. Dan yang ketiga itu menurut orang yang memang bisa mengolah batinnya untuk bisa mengetahui ya, mengetahui bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa, dan di situ bisa menyimpulkan itu jenis apa, jenis hantu seperti apa, ya, seperti itu. mungkin bisa pocong, mungkin bisa kuntilanak atau genderuwo seperti itu ya. Itu yang bisa mengetahui hanya orang yang pernah diberi tahu penampakannya, sekelibatan atau apa, dan mungkin kalau orang spiritual atau praktisi atau memang orang punya kebatinan ya, yang peka itu bisa bercerita tentang di situ itu yang ada apa, pocong atau kuntilanak, itu memang bisa bercerita dan itu bisa dibuktikan ya. Jadi dalam artian bisa dikatakan hantu seperti itu ya. Hantu seperti itu memang dia punya cerita zaman dahulunya seperti itu ya. Adanya hantu dan jin atau setan ya, antara goib dan tidak goib itu kan memang berasal dari ciptaan yang kuasa, yang itu sudah dibahas tentang hal keagamaan, ya kan, dengan budaya-budaya, ya kan. Di situ terciptanya angker itu karena sudah ditulis dalam suatu kitab. Seperti itu ya. Ya, bahwa yang kuasa itu menciptakan yang nyata dan tidak nyata. Iya, iya. Jadi sistem gaib ya. Sistem gaib itu apa? Itu sistem gaib itu sama dengan angin. Ya. Tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Dan bisa dicium. Juga. Bisa berinteraksi ya ketika ada angin besar ya, ada bergoyang, ya kan? Jadi memang sebenarnya ada di sekitar kita seperti itu ya. Gaib itu ada di mana-mana. Di mana ada kehidupan nyata, di situ ada kehidupan gaib. Memang dunia alam gaib ya. Nah di sini kalau kita takut dengan gaib, takut dengan jin atau setan, kita mau lari kemana? Oke, jadi kembali ke pertanyaan yang sebelumnya tadi Mas Septi, tentang adanya mediator, mediasi seperti itu. Mediumisasi. Akhirnya kita pernah juga ke suatu tempat ya, petilasan Kenaro, terus ada lagi sumur PKI ya, kalau masih yang ada di Kedawung itu. Ada juga tuyul, banyak tuyul ya. Ada di pabrik bekas, dan juga misteri hantu wanita juga kita pernah mengungkap seperti itu. Jadi sebenarnya gimana gitu kalau menurut Mas Septi? Ini tadi yang ditanyakan kenapa arwah atau jin bisa masuk ke badan orang. Betul, seperti itu ya. Jadi saya katakan badan manusia itu sama dengan gua. Ya. Dalam orang Jawa dulu itu dikatakan bahwa badan itu adalah guwa garbo. Suatu gua yang di dalamnya itu ada suatu yang namanya jiwa. Ya. Jadi jiwa itu tidak pernah mati. Yang mati adalah guanya, badannya. Ya. Jadi goa, namanya goa itu bisa ditempati energi apapun, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan sama halnya dengan jiwa itu. Nah, jadi suatu misal orang yang meninggal itu ada jiwanya tapi badannya sudah tiada seperti kan? Itu ya. Dan di situ dia bisa masuk ke badan seseorang ketika orang tersebut itu jiwanya lagi bermain, lagi membayangkan sesuatu atau lagi melamun seperti itu ya. Jadi dalam kondisi kosong, makanya dikatakan melamun itu adalah kosong. Ya, orang yang melamun itu bisa badannya dipinjam oleh jiwa yang tidak punya raga. Oh, seperti itu. Ya, makanya melamun itu nggak boleh karena apa? Membuat diri kita itu kosong. Gua dalam diri kita kosong. Gitu ya. Ya, itu mudah dimasuki oleh sosok yang tidak punya
Ya. raga. Jadi memang bisa berbicara, bisa Bisa, karena kan dia sudah meminjam dari lidah Oh, kita. seperti itu. Iya, Seperti iya. itu. Dia bisa bergerak karena sudah meminjam badan kita. Jadi dalam artian badan kita sudah terisi hal seperti itu, terus badan kita yang asli kemana? Dia minggir. Kita juga sering menemukan itu tuyul. Sangat sering sekali kita itu menemukan tuyul. Kalau untuk tuyul itu apakah bisa ibaratnya dicekel gitu apa gimana? Apa memang ada juragannya seperti itu yang seperti cerita-cerita yang berkembang itu bagaimana kalau menurut Mas Epi? Jadi tuyul itu memang sejenis jin ya. Jin yang kasar. Jin kasar itu jin yang sudah punya kekuatan. Assalamualaikum. Tuyul. Mau main di zaman? Kerja, kok turut kene? Aduh, ya dulu aku. Dulu. Enek. Wes oleh duit apa, Rum? Dong. Loh, ya enak orang oleh duit. Ini adalah seekor tuyul, Mas Nana. Jalan-jalan ke sini nggak sengaja masuk ke mediator kita. Iya. Yang di situ memang dimanfaatkan oleh seseorang untuk diadopsi. Nah, dijadikan anak, dan di situ pasti ada suatu perjanjian. Jinnya minta apa dan yang memelihara Tumbal itu seperti minta itu. apa, ya. Ya ada tumbal juga dan lain-lain, tapi tentunya ya tetap tumbal. Kalau untuk tujuan pesugihan seperti itu. Ya. Oke, sangat seru sekali pembahasan kita tentang dunia lain seperti itu Mas Abdi ya. Ya. Jadi nanti untuk teman-teman yang ingin ikut kami atau gabung bersama kami nanti bisa komen-komen di bawah ya. Kita akan membuat konten lagi meneruskan misteri itu di mana, dan juga kalau ada informasi tempat-tempat yang angker ya, angker seperti itu yang belum dan juga terungkap ya. ada misteri-misteri di situ, boleh nanti kita akan main-main ke rumah teman-teman yang ada di daerah Blitar seperti itu ya. Iya, betul Oke. sekali. Mungkin Mas Septi ada tambahan untuk teman-teman tentang penelusuran kita kemarin-kemarin itu? Jadi memang hal yang berbau misteri itu memang selalu ada di sekitar kita ya, yang mungkin tidak kita ketahui. Dan ketika itu memang sudah mengganggu, Iya. ya, kita akan Mencoba segera, mencoba. untuk menelusuri dan mengungkap Iya. seperti apa ya. Ya, jadi suatu misal gini loh ya, suatu misal kok toko saya itu selalu sepi, Iya. sepi mendadak loh ya, tapi nah itu kan perubahan drastis. Iya. Yang dulunya rame ya kan, ada pembeli situ, ada saja pembelian, tiba-tiba sepi Iya. dan mati. Nah, ketika dibuat usaha lagi, ternyata juga tidak laku. Iya. Nah, ini apa penyebabnya? Mungkin ada faktor X seperti itu Iya, ya. betul itu. Jadi hal gaib itu bisa mengakibatkan hal yang buruk untuk rezeki, untuk kesehatan, bahkan untuk masalah kehidupan ya. Iya, sangat bisa berdampak berpengaruh. sekali seperti itu. Iya. Maka dari itu ya memang kita diwajibkan untuk mendekatkan diri seperti itu ya. Iya, mendekatkan diri. Tapi kalau Supaya- memang jin itu ada di rumah kita, pasti sangat mengganggu. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya dan Mas Septi tentang dunia-dunia spiritual dan dunia gaib. Nanti kita akan sambung lagi di lain kesempatan dengan mengulas cerita-cerita yang masih menjadi misteri seperti Iya. itu Mas Septi ya. Masih bersama saya, Mas Nanang. Saya Mas Septi. Salam misteri.